Bab 1896. FCK kamu. Elaine menyerbu dengan marah, dan langsung menunggangi perut Cynthia. Dengan mulut besar tertunduk dari sisi ke sisi, dia menjentikkan ke arah wajah Cynthia dan mengutuk saat dia menampar, "Kamu Fing memperlakukan saya sebagai orang bodoh. Aku pernah dibodohi seperti ini sekali, kamu berani sekali menipuku lagi." Saat ini, Elaine berpikir dalam hatinya bahwa Jacob dirawat di rumah sakit. Dia ingin cek untuk sewa check-out putrinya, Claire. Setelah Charlie menyerahkan cek itu padanya, dia mengambil cek itu untuk membayar biaya rawat inap. Tanpa diduga, denominasi cek itu ternyata 100 juta. Saat itu, kasir rumah sakit mengejeknya dan mengancam akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Pada akhirnya, dia kembali ke Charlie untuk menyelesaikan rekening dengan marah, hanya untuk menyadari bahwa Charlie telah membeli cek dari toko pemakaman dan berencana untuk membakarnya kepada orang tuanya yang telah meninggal. Oleh karena itu, Cynthia sekarang juga mengeluarkan cek 100 juta, yang terlihat hampir sama dengan cek 100 juta milik Charlie pada saat itu. Dalam hal ini, tentu saja dia sangat marah. Yang lebih penuh kebencian adalah sialan Cynthia ini telah berulang kali menekankan Citibank di depannya. Dalam hidup ini, Elaine paling membenci Citibank. Sebab baginya, pengalaman terburuk dalam hidupnya disebabkan oleh kartu emas hitam palsu milik Citibank. Setelah itu, dia ditempatkan di pusat penahanan, dan dianiaya oleh Nyonya Wilson, Wendy, dan Gena yang besar dan kasar selama beberapa hari. Hanya beberapa hari itu pasti lubang hitam kehidupan Elaine. Oleh karena itu, ketika melihat Cynthia tidak hanya menipunya dengan cek 100 juta dari kematian, tetapi juga berani menggunakan Citibank untuk berkicau di sini, dia pun sudah marah. Cynthia pusing dan mual ketika dipukul kali ini, dan pipinya yang dipukul-pukul oleh Elaine memerah dan bengkak, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Meskipun dia berteriak, pengawalnya berada di luar gerbang saat ini dan tidak bisa mendengar gerakan begitu dalam, jadi dia tidak bisa membantunya sama sekali. Meskipun Cynthia dipukuli dengan sangat tercengang, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa sekarang bodoh untuk mendapatkan ponselnya dan membiarkan pengawal datang untuk menyelamatkannya, jadi dia hanya bisa bertarung dengan Elaine. Akibatnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Elaine seperti orang gila. Setelah menjambak rambut Elaine, dia menariknya dengan putus asa. Elaine tidak menyangka dia akan dipukuli oleh wanita ini secara tiba-tiba, dan akibatnya dia menyerang rambutnya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di rambutnya, yang membuatnya menjerit beberapa kali, dan dia berusaha mati-matian untuk memukul Cynthia dengan tangannya. Sambil memukuli dan memaki, "Bodoh-bodoh, kamu berani menarik rambutku, aku bertarung denganmu." Tentu, Cynthia tidak mau kalah. Dengan sehelai rambut di tangannya, dia dengan putus asa merobek, dan langsung merobek semua helai rambut dari kepala Elaine. Kali ini, Elaine menutupi kepalanya dengan kesakitan dan berteriak. Cynthia melihat ini adalah kesempatan, dan langsung mendorong Elaine ke tanah, lalu bergegas naik, menunggangi perut Elaine, menghadap wajahnya sebentar. "Bahkan aku berani bertarung, aku akan membunuhmu, bajingan." Cynthia marah saat ini. Jika dia diberi pisau, dia akan bisa membunuh Elaine di tempat. Pada saat ini, pelayan di luar mendengar gerakan tersebut dan berlari dengan tergesa-gesa, membuka pintu untuk melihat, dan langsung terkejut, jadi dia bergegas ke kamar bos, membuka pintu dan terengah-engah dan berkata, "Bos, tidak. Tidak baik." Lalu, dua wanita, di dalam ruangan, berkelahi. Bab 1897. Begitu pemilik salon kecantikan mendengar bahwa kedua wanita itu bertengkar, dia menjadi marah. "Sial, bukankah teman mengobrol? Mengapa mereka bertengkar?" Petugas itu buru-buru berkata, "Tidak tahu, ini pukulan yang mengerikan. Jika Anda tidak memeriksanya lagi, yang satu mungkin akan membunuh yang lain." FCK. Pemilik salon kecantikan itu gugup. Dia belum kabur. Jika ada yang tidak beres saat ini dan polisi dibawa masuk, itu akan menjadi masalah besar. Jadi dia buru-buru memeriksa situasinya. Sebelum dia sampai di sana, dia mendengar bahwa seseorang sedang dipukuli sampai mati. Elaine berteriak melalui pintu, "Sialan, gadis bau, aku tidak bisa menyembuhkan babi gemuk besar Gena, dan dia tidak bisa menyembuhkanmu." Cynthia jelas-jelas mengambil keuntungan, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu tunggu. Aku pasti tidak akan membuatmu merasa lebih baik."
Aku tidak akan membiarkanmu hidup untuk melihat matahari besok. Bentak. Elaine menampar wajah Cynthia lagi. Mulut yang patah itu, kenapa FCK itu memaksaku bicara? Lihat apakah aku tidak mau merobek mulutmu untukmu. Pemilik salon kecantikan membuka pintu dan melihat-lihat, tetapi ketakutan oleh dua wanita dengan darah di wajah mereka dan dengan cepat menutup pintu. Dia bergumam gugup di mulutnya, tidak mungkin, tidak mungkin. Jika Anda terus melakukan ini, Anda harus mati. Setelah berbicara, dia segera berlari ke pintu belakang, dan ketika dia mendorong pintu, dia melihat sebuah van diparkir terbalik di pintu, dengan pintu masuk bagasi menghadap ke pintu belakang. Jadi dia bergegas ke kopilot dan mengambil gambar. Harold meletakkan jendela mobil dan bertanya dengan penuh semangat, "Saudara Baidel, apakah Elaine yang bau itu pingsan?" Pemilik salon kecantikan berkata dengan cemas, gemuk. Dia berkelahi dengan seorang wanita di dalam. Jika dia terus bertarung, dia akan membunuh orang. Masuk dan bawa mereka pergi. Harold bertanya dengan heran, bagaimana situasinya? Apakah dia mulai berkelahi? Dengan siapa? Pemilik salon kecantikan itu sedikit bersalah, tetapi tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang fakta bahwa dia menuntut Cynthia. Dia buru-buru berkata, tidak tahu siapa sih, kamu cepat bawa orang itu pergi, kalau tidak semuanya akan berakhir jika sesuatu terjadi. Aku akan mati, dan kamu akan mati. Mendengar ini, Harold buru-buru membawa beberapa anak muda keluar dari mobil. Kerumunan orang, yang dipimpin oleh pemilik salon kecantikan, memenuhi pintu ruang spa. Sebelum membuka pintu, mereka mendengar kekacauan di dalam. Harold menendang pintu hingga terbuka. Melihat Elaine menunggangi seorang wanita dengan wajah berdarah dan memukulinya, dia langsung berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, itu wanita di atas, pegang dia dan bawa dia ke dalam mobil. Elaine berbalik untuk mencari Harold, dan tiba-tiba berteriak dengan panik, Harold, apa yang ingin kamu lakukan? Harold menyeringai dan berkata, Bibi, kamu menghabiskan waktu begitu lama dengan keluarga kami dan mengirim ibu ke tempat pembakaran batu bara hitam. Sekaranglah waktunya untuk membayar harga. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan beberapa orang di sekitarnya segera bergegas dan mengikat Elaine. Cynthia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ketika seseorang mulai menangkap wanita yang telah memukulinya, dia akhirnya lega dan dengan marah dikutuk, Elaine, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Tunggu. Saat Cynthia berbicara, dia merogoh tas Hermes dan mengambil teleponnya. Melihat ini, Harold buru-buru memarahi, DMN, kamu masih ingin menelepon? Letakkan telepon untukku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Cynthia menatapnya dan berseru, ini masalah pribadi saya dengan Elaine, jangan khawatir. Berikan Elaine padaku, dan aku akan memberimu hadiah yang memuaskan. Harold segera meledak. Bab 1898. Dia berpikir, apakah wanita ini tidak punya pikiran? Berikan Elaine padanya. Bagaimana keluarga kami bisa menjelaskan kepada Tuan Ragnar? Lagi pula, aku tidak peduli bagaimana kamu muncul di sini hari ini, karena kamu dan Elaine ketika mereka berkumpul, untuk menghindari masalah penculikan Elaine, maka aku hanya bisa membawanya pergi. Jadi dia mengabaikan Cynthia dan berkata langsung kepada anak-anak muda itu, ikat wanita ini dan bawa dia pergi. Ketika Cynthia mendengar ini, dia berteriak dengan marah, ikat aku? Apakah kamu tahu siapa saya? Harold berkata dengan jijik, saya tidak repot-repot mengetahui siapa Anda. Saat Anda dan Elaine pergi ke pabrik batu bata untuk membakar batu bata, beritahu Elaine siapa Anda. Setelah berbicara, dia berkata kepada beberapa orang, beri aku keduanya. Cynthia berkata dengan histeris, kamu berani memindahkanku, aku wait, oh. Sebelum Cynthia bisa mengatakan sisanya, mulutnya ditutup rapat dengan handuk. Akhir dari Elaine sama saja. Setelah disumpal, Harold segera berkata kepada mereka, cepat dan bawa orang ke dalam mobil. Beberapa orang segera membawa Elaine dan Cynthia, berjalan keluar dari pintu belakang dengan cepat, dan memasukkan mereka ke dalam gerbong. Harold berkata kepada pemilik salon kecantikan saat ini, Saudara Baidel, saya menyarankan Anda untuk mundur secepat mungkin dan jangan menghabiskan waktu ekstra di sini. Pemilik salon kecantikan berkata, tidak, saya masih memiliki beberapa peralatan dan furnitur bekas yang menunggu untuk diproses. Harold bertanya kepadanya, berapa banyak uang yang bisa bernilai hanya untuk barang bekas sekecil itu?
Itu tidak berharga, tapi itu lebih baik dari banyak hal. Jika Anda menjualnya, Anda dapat menjualnya seharga 10 atau 20 ribu. Harold berkata dengan tergesa-gesa, kamu cepat turun. Berapa lama Anda harus menghabiskan 20,000 ini? Jika itu karena jumlah uang yang sedikit, dan Anda akhirnya ingin melarikan diri, maka Anda akan rugi. Jadi saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Setelah saya pergi, Anda harus mundur dari pintu belakang secepatnya. Pemilik salon kecantikan berpikir dengan hati-hati, ya, wanita yang baru saja datang ke Elaine memiliki seorang pendamping, tetapi pendamping itu menunggu di luar saat ini, dan sekarang dia dibawa pergi oleh Harold. Pihak lain tidak bisa menunggu siapapun, dan itu akan memakan waktu setengah jam, dan dia pasti akan datang untuk melihat apa yang terjadi. Bukankah itu hal yang buruk? Memikirkan hal ini, dia kehilangan hatinya. Bagaimanapun, dia mendapat 200,000 dari Harold, dan 50,000 lainnya dari Cynthia, yang sudah merupakan uang yang banyak. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, jika dia tidak bisa melarikan diri. Jangan menyesali air mata. Jadi dia buru-buru berkata kepada petugas, pergi dan sapa tukang pijat, kemasi barang-barang dan pergi dalam 5 menit. Petugas itu mengangguk sibuk, oke, bos. Tak lama kemudian, van yang ditemukan Harold, membawa Elaine dan Cynthia yang diikat oleh 5 bunga, dengan cepat meninggalkan pintu belakang salon kecantikan. Dalam beberapa menit, pemilik salon kecantikan juga membawa petugas dan pemijat, dengan tas besar dan kecil berisi koper empuk, dan menyelinap lewat pintu belakang. Saat ini, pengawal Cynthia masih berdiri di samping Rolls-Royce di pinggir jalan, menunggu Cynthia keluar. Bagaimana dia tahu bahwa Cynthia sebenarnya diculik di salon kecantikan biasa ini? 20 menit berlalu, dan Cynthia belum keluar. Pengawal itu mengeluarkan ponselnya dan berencana menelepon Cynthia untuk bertanya. Pada saat yang sama, van itu sedang mengemudi di luar kota. Harold duduk di kursi belakang dengan ekspresi puas, sementara Elaine, yang diikat dengan berat, berbaring di kakinya. Dia sengaja menginjak wajah Elaine dengan kakinya, dan mencibir. Elaine, kamu tidak mengharapkannya, kamu akan mengalami hari yang buruk hari ini. Elaine tidak bisa berkata-kata, jadi dia hanya bisa merengek beberapa kali. Saat ini, di tas Cynthia di sebelahnya, telepon tiba-tiba berdering. Bab 1899. Ponsel Cynthia berdering mengejutkan Harold. Dia buru-buru mengulurkan tangan ke tas Cynthia dan mengeluarkan ponsel Apple. Melihat seseorang memanggilnya, dia langsung mematikan ponselnya tanpa mengatakan apapun, dan melemparkannya kembali ke tas Cynthia. Meskipun Cynthia merintih sebentar, tapi tidak ada yang bisa dilakukan, dan usus yang dia sesali sejak lama berwarna biru. Dia berpikir, bukankah ini nasib buruk yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan dengan Elaine ini? Jika bukan karena dia, saya tidak akan diculik oleh sekelompok orang ini. Namun, penyesalan saat ini tidak ada artinya. Meskipun dia adalah putri tertua dari penatua Wade, pada saat ini, dia juga dipanggil setiap hari untuk menolak, dan tanah tidak berfungsi. Pada saat yang sama, di pintu masuk salon kecantikan Lizzie. Pengawal Cynthia menemukan bahwa tuannya menolak untuk menjawab teleponnya. Dia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Cynthia ada di sini untuk berbicara dengan Elaine. Mungkin tidak nyaman untuk menjawab teleponnya pada saat-saat kritis negosiasi. Namun, untuk memastikan bahwa dia sangat aman, dia menelepon Cynthia lagi. Tanpa diduga, setelah panggilan dilakukan, telepon dimatikan. Momen ini membuat pengawal gugup. Dalam masyarakat saat ini, ponsel sangat penting bagi siapa saja. Oleh karena itu, ponsel Cynthia hampir tidak pernah dimatikan pada siang hari. Dia segera melihat ada sesuatu yang tidak normal, jadi dia segera berkata kepada pengemudi, ikuti saya dan lihatlah. Sopir itu juga salah satu pengawal Cynthia. Ia langsung turun dari Rolls-Royce dan bergegas ke salon kecantikan bersama para pengawal yang selama ini menjaga mobil. Begitu mereka memasuki salon kecantikan, keduanya menyadari ada yang tidak beres. Petugasnya tidak ada di sana, dan bagian dalamnya agak berantakan, jelas menunjukkan tanda-tanda cepat-cepat diserahkan. Jadi mereka mencari dari kamar ke kamar dan menemukan ruang spa tempat Cynthia dan Elaine pernah bertengkar sebelumnya. Ketika mereka melihat rumah itu penuh dengan kekacauan, darah, dan seikat rambut panjang di tanah, mereka berdua menggelengkan hati dan saling memandang,
dan mereka bisa melihat keputusasaan dan runtuh di mata satu sama lain. Di atas sofa, ada selendang sutra yang ditinggalkan oleh Cynthia. Dari tempat kejadian, terlihat dengan mudah bahwa Cynthia telah diculik. Kedua pengawal itu tiba-tiba merasa bergemuruh. Mereka diperintahkan untuk melindungi keamanan pribadi Cynthia. Mereka seharusnya menggunakan hidup mereka untuk membela keselamatan Cynthia, tapi mereka tidak menyangka Cynthia akan diculik tepat di depan hidung mereka. Salah satu dari mereka dengan putus asa berkata, "Sudah berakhir. Ini sudah selesai. Pelindungnya tidak kuat, ini kejahatan besar." Orang lain sama putus asa dan pingsan dan berkata, ini tidak boleh." Misi memutuskan untuk datang menemui Elaine untuk sementara hari ini, jadi tidak mungkin untuk mengungkapkan keberadaan sebelumnya, dan cara kami tidak. Tanpa diikuti oleh siapapun yang akan melawannya, ini tidak logis. Oh, Anda tidak peduli tentang apa yang masuk akal atau tidak. Prioritas utama sekarang adalah menemukan wanita tertua. Ayo hubungi Ishak secepatnya. Aurous Hill adalah situsnya, dia pasti lebih baik dari kita. Masuk akal. Seperti yang dikatakan pria itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ishak. Ishak sedang berada di rumah sakit saat ini, mengunjungi karyawan yang keguguran karena Cynthia. Tendangan Cynthia tidak hanya menendang anak karyawan wanita tersebut, tetapi juga menyebabkan karyawan wanita tersebut mengalami pendarahan hebat. Untungnya, penyelamatan itu tepat waktu dan dia untuk sementara keluar dari bahaya. Ishak benci dan marah memikirkan kesombongan dan dominasi Cynthia, tapi sebagai pelayan keluarga Wade, dia tidak punya hak untuk menudingnya. Bab 1900. Oleh karena itu, ia hanya bisa menghibur karyawan wanitanya dan membiarkannya mengolah tubuhnya dengan nyaman. Setelah keluar dari bangsal, Ishak menghela nafas, bertanya-tanya kapan nenek Cynthia bisa pergi ketika telepon tiba-tiba berdering. Orang yang ditelepon adalah pengawal Cynthia. Ishak menjawab telepon, "Hei, ini Ishak." Orang-orang yang gugup di ujung telepon hampir menangis, dan tercekat, "Tuan Ishak, sesuatu telah terjadi, Tuan Ishak." Ishak mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Untuk apa keributan itu?" Ada suara menggigil dan berkata, "Ishak." "Tuan Ishak, wanita tertua, dia diculik." Ada desas-desus di benak Ishak. "Apa maksudmu? Cynthia diculik di Aurous Hill? Siapa yang begitu berani bahkan berani menyentuh keluarga Wei?" Jadi, dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, beritahu saya masalahnya dengan jelas setelah 5-10. Pihak lain buru-buru berkata, "Hari ini wanita tertua sedang mencari wanita bernama Elaine untuk membicarakan sesuatu, jadi kami menemani wanita tertua ke salon kecantikan dan bertemu dengan wanita itu." Tanpa diduga, keduanya menghilang bersama di salon kecantikan, dan bahkan pegawai dan bos salon kecantikan hilang. Sesaat kemudian, dia langsung teringat pada Charlie. Dia tahu bahwa Charlie bertengkar hebat dengan Cynthia di Taman Gantung, dan kedua belah pihak pasti sangat tidak nyaman, jadi mungkin itu benar-benar tangan Charlie. Jadi dia buru-buru menelepon Charlie dan bertanya begitu dia datang, "Tuan, di mana kamu?" Charlie berkata dengan ringan, "Saya di rumah, ada apa?" Ishak berkata dengan gugup, "Tuan, apakah Anda mengikat Nona Cynthia?" Charlie mengerutkan kening, "Tidak. Saya bahkan tidak repot-repot melihatnya, mengapa saya mengikatnya?" "Kenapa, dia diculik?" Ishak terkejut, "Ah, Anda tidak melakukan hal ini? Itu buruk. Ini benar-benar akan terjadi." Charlie bertanya, "Apa yang terjadi?" Ishak berseru, "Nona Cynthia pergi ke salon kecantikan untuk melihat ibu mertua Anda, dan berkata dia akan berbicara dengan ibu mertua Anda secara langsung, tapi dia tiba-tiba menghilang dari salon kecantikan." Charlie terkejut, dan buru-buru bertanya padanya, "Bagaimana dengan ibu mertua? Hilang juga? Apa kau tahu apa yang dia katakan pada ibu mertua?" Yang paling ditakuti Charlie saat ini adalah Cynthia akan mengungkap identitasnya di depan Elaine. Sekarang, keluarga Su adalah musuh yang harus dia singkirkan, dan keluarga Wei tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Sangat mungkin bahwa dua keluarga top Eastcliff adalah musuhnya. Jika identitasnya terungkap, mereka akan terekspos kepada orang-orang di sekitar mereka. Membawa banyak bahaya. Sebelum hal ini diselesaikan, dia tidak akan memberitahu Claire tentang identitasnya. Namun, jika Cynthia dan Elaine muncul, maka dia tidak akan bisa bersembunyi.
Ishak juga mendengar bahwa Charlie sedikit gugup tentang masalah ini, dan buru-buru berkata, Tuan tidak tahu situasi spesifiknya sekarang. Tidak tahu apa yang dibicarakan Nona Cynthia dan ibu mertuamu. Sekarang mereka berdua diculik. Kita harus menemukannya dulu. Charlie mengangguk, dan berkata, Anda menelepon Orvel. Bawahannya tersebar di seluruh Aurous Hill dan memiliki banyak mata dan telinga. Untuk hal semacam ini dia harus bisa menemukan petunjuk.